Shalom saudara dalam Tuhan. Kali ini Juma merinding jumpa dengan apologet Kristen yang sangat cerdas, paham bahasa asli daripada Alkitab yaitu bahasa Yunani. Bahkan dia membaca ayat Alkitab dalam bahasa Yunani di hadapan Juma dan juga dalam versi bahasa Inggris. Sehingga saudara dalam Tuhan semakin jelas bagi kita bahwa Juma tidak mengerti Alkitab. Dan akhirnya juga dia tidak berkutik dengan apologet Kristen ini. Langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan dukung apologet Kristen ini dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Dan mari kita melihat videonya. Pertanyaan ini. Oke, silakan. Jadi, abang yang bertanya duluan dah, silakan tentang itu, tentang yang tadi. Nggak usah lagi karena kami umat Islam itu tidak percaya kalau Yesus itu gila. Kami tidak percaya. Tidak percaya. Iya, Yesus bukan orang gila, Bang. Oh, kalau tidak percaya saya juga nggak percaya, Bang. Nah, itu dia makanya. Tidak ada umat Islam itu yang mengatakan bahwasanya Yesus itu gila, nggak ada. Tapi ya, orang yang menyembah Yesus di dalam Markus 5 itulah yang gila, Bang. Ah, gitu. Oh, gitu. Oke. Iya, iya. Kalau Yesus abang gila percaya, mustahil. Jadi Bang Ustaz tak percaya Yesus gila kan? Enggak, sama sekali enggak. Di iman kami itu enggak boleh. Kalau yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia mulia. Itu enggak mungkin dia gila. Oke lah, kalau begitu ya. Iya. Markus 5 tadi ya, Pak Ustaz. Iya, Markus 5. Penyembahnya yang gila gitu ya, Bang? Betul sekali. Yang gila itu justru yang menyembahnya, gitu, Bang. Nah, oke. Markus 5 ayat berapa tadi, Pak Ustaz? Bang? Dari nomor 1 sampai nomor 20 bisa Abang ini ya, silakan. Oke. Oke, jadi saya akan ini dulu ya, Bang ya, akan saya istilahnya saya beri argumentasi ya buat silakan. Abangnya. Silakan. Oke, baik. Markus 5. Markus 5, gini Bang, saya berharap saya ini akan mengutarakan dengan menggunakan bahasa asli, Bang. Original text. Jadi saya berharap juga nanti Bang Juma membantah saya ataupun bukan membantah, memberikan argumen dengan murni bahasa original text. Boleh bahasa Indonesia? Boleh, silakan. Oke, saya akan baca mulai pasal 5 ya, Bang ya. Yes. Pasal 5, mulai ayat yang pertama dalam bahasa asli Alkitab. Saya baca. Kai elton eisto perantes parases eisten koranton ia doparon panon, ya kan? Sekarang penekanan Abang ayat berapa? Biar saya langsung ke situ. Ya, di sana dikatakan di dalam kitab saudara di data nomor 6 ya. Nomor 6, oke. Iya, nomor 6-nya. Nomor 6 ya, silakan. Nomor 6. Oke, dikatakan di nomor 6 dalam bahasa asli original text, ya kan, kai yoronton yeson apo markoten odem od ramen kai prosekunensen auto. Artinya adalah bahwa teks ini menjelaskan di dalam artinya seeing Jesus from a distance he ran and bowed down to him. So the question is, apa permasalahannya sini? Yesus berkata he ran, bow and down to him. Dia berlari dan menyembah dia. Come on, Pak Ustadz, please give original text and your argument. In text, Jesus saying from a distance, he ran and bow down to him. Original teksnya itu bahasa Yunani, Bang, bukan bahasa Inggris. Yes, bahasa Yunani. Oke. Kai idonton Yesus opomokroten edramen kai persek enesen auton. Artinya gini, orang ini kerasukan setan dan berhari-hari tidak ada orang yang mampu kemudian membuat orang ini sembuh. Dirantai, rantainya putus, semuanya dihancurin sama dia. Tapi giliran melihat Yesus, orang ini kemudian mendapatkan Yesus dan mendapatkan dirinya itu berlari seketika untuk menyembah Yesus. Itu yang ada. Oke. Nah, setelah kemudian Yesus ini mengatakan kepada orang yang kerasukan setan ini, keluarlah engkau, auto menuju kepada orang tersebut. Excel peto peunema, maka Roh Kudus ini diminta untuk keluar, roh setan ini diminta keluar. To akatarton, disuruh keluar dari orang tadi.
ajaibnya ketika Roh Kudus ini keluar dari orang tersebut, dia tidak lagi menyembah Yesus. Itu poinnya. Oke. Tadi menyembah Yesus, begitu selesai, begitu Roh Kudusnya keluar, ternyata orang ini tidak lagi menyembah Yesus. Dan itu Anda bisa lihat di data nomor 15-nya. Pak Ustadz, Ya. tadi Pak Ustadz bilang Roh Kudusnya keluar. Mana Roh jahat. ada Pak? Roh jahat, roh jahat. Pak Ustadz sudah 1 poin, ya. Oh gitu Pak Ustadz, jadi cara berdebatnya begitu. bukan. Oh, kirain kayak gitu. Kan berargumen yang betul, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz iya. bilang Kalau Roh cuma Kudusnya kalau keluar. berargumen saja Anda katakan salah, apalagi salah sembah, kan gitu, Bang. Ya. Silakan. Iya, iya, Oke, silakan. Oke, Pak Ustadz, Silakan. santai aja Pak Ustadz. Iya, santai makanya jangan terlalu penekanan Jadi, apa terhadap pertanyaan sesuatu yang Pak keliru. sekarang? Pertanyaan saya, orang ini ketika dia masih punya roh setan di dalam tubuhnya, dia menyembah Yesus. Tapi setelah Oke. tidak memiliki roh setan dalam tubuhnya, dia tidak lagi menyembah Yesus. Itu poinnya. Nah, anggapan saya Pak Ustadz, Ya. anggapan saya adalah soal menyembah Yesus atau tidak. Tidak ada paksaan. Nothing force. Iya, sama seperti orang tadi tidak dipaksa, gitu, Bang. Ya, jadi itu adalah kelahiran atau keinginan daripada seseorang, personal willing. Jadi sama, misalkan saya menyembah Yesus, itu adalah karena keinginan, keyakinan saya. Saya tak bisa memaksa orang lain. Saya tak bisa memaksa Bang Juma. Tidak bisa, karena itu adalah there is a faith in the worship. Ada iman di situ. So, jadi ketika orang yang kerasukan itu diusir setannya, Orang tersebut, orang itu tidak lagi menyembah Yesus. betul, setuju. Nah, artinya roh setan ini menghantarkan orang tadi menyembah Yesus. Orang yang sudah tidak ada roh setan di dalamnya tidak lagi menyembah Yesus, kan gitu, Bang. Bang, Benar. betul. Ah, betul. Itu kan dari perspektif. Itu kan dari perspektif Bang Juma. Dalil Tapi kalau dari Markus perspektif 5 itu yang dalilnya, Bang. mana dalilnya? Iya, betul. Iya, Dalil. memang ketika setan itu dilusir, dia tidak menyembah. Tapi saya sudah katakan tadi, soal menyembah Yesus itu bukan paksaan. Memang nggak dipaksa, tapi kan Lah, iblisnya yang membuat orang itu menyembah Yesus. Dan kalau Anda lihat data nomor 11-nya, di situ juga ada hal yang Ya, oke. Nomor 11 ya, saya akan baca dalam bahasa Greek. Saya nggak mau baca bahasa Indonesia. Soalnya saya tidak mau dituduh orang Kristen, apa itu namanya, terjemahan. Saya bukan orang terjemahan. Saya mengerti bahasa asli Alkitab. Ayat 11 ya. Oke, silakan, Oke. silakan. Coba ayat 11. Atau Anda ke nomor ininya aja, nomor 11-nya aja dulu. Ya 11 ya, saya baca Iya, ya. iya. Baca. Oke. Dalam bahasa Alkitab dikatakan, Hode ekei prosto opei esele koiron mekale boskomen. Artinya adalah ayat ini, ya kan, dituliskan begini, ya, there was a large herd of pigs grazing on the mountain. Jadi ada di situ sekumpulan babi. Nah, diusirlah setannya ke babi itu. The power of Jesus can cast down the devil and go into the pigs. Oke. Jadi babinya diusir So, what's the ya. problem? Diusir. Diusir babinya. Nah, sekarang kita masuk ke Bukan Markus babinya 3. diusir, setannya diusir. Iya, bersamaan dengan babinya nanti jatuh, nanti lari semua babinya. Nah, sekarang Ya. kita lihat pendalaman materi terhadap apa yang ada kemudian di dalam Markus 3 nomor 11. Di situ dikatakan kai poneuma. Sebentar, saya buka dulu, Pak. Iya, silakan. Wait a moment. Oke. Mark 3, verses 11. Iya. Ya kan? Iya, silakan. Mark 3 verses 11. Iya kan? Sebentar Bang, slow dulu Bang. Abang yang penting sudah makan malam loh. Iya, santai aja, santai. Santai aja lah Bang. Oke. Oke, saya baca ya. Dalam bahasa Kaparta Hotan Auton Etiorei prose piten autokai ekrasen leganta eu. Begini Bang. Jadi the unclean spirit
saying you are the son of God. Ya, apa yang dimaksud di sana? Ketika roh jahat itu keluar, mengatakan kepada dia dan bersungkur menyembah di hadapannya dan berseru. Menyembah siapa si roh jahat ini, Pak? Bang? Menyembah Yesus. Berarti roh jahat menyembah Yesus. Yang tadi kemudian orang yang masuk ke dalam roh jahat ini menyebabkan orang itu menyembah Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, Bang, orang-orang Kristen dirasuki apa sampai menyembah Yesus? Oh, tidak dirasuki apa-apa. Ya kan tadi kita sudah membuktikan. Yang keliru, Bang. Ya, ini kita sudah lihat dua data. Yang pertama orang gila kerasukan iblis. Begitu melihat Yesus, lari menyembah Yesus. Dan nomor 11, semua iblis melihat Yesus juga lari menyembah Yesus. Berarti iblis menyembah Yesus. Sekarang saya tanya kepada saudaraku ini. Pada orang Yunani, saya cukup menggunakan bahasa Indonesia aja, ya. Oh, nah, enggak bisa. Silakan aja, itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Itu kitab Anda. Dengar, itu kitab. Anda hanya membaca Latin, Bung. Anda hanya membaca Latin. Jangan pura-pura. Saya kalau teori kayak gitu saya juga bisa. No, saya baca the Greek text. Ya saya tahu, saya juga bisa. Tapi edukasi kita ini kepada orang Indonesia, bukan orang Yunani. Nggak usah lebay. Sekarang begini. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah manusia Bani Israel, ibunya, bapak tirinya, saudara-saudaranya, tantenya, pamannya, opungnya, tidak ada yang lebay menyembah seperti setan. Ngerti ya? Paham di situ ya? Nah, dengarkan dulu. Tapi giliran berbicara mengenai iblis, mereka berbondong-bondong memberikan contoh untuk menyembah kepada Yesus. Oke ya? Nah, sekarang sabar. Ini muncul kelompok baru bernama Kristen, berkelompok-kelompok juga menyembah Yesus. Maka muncul pertanyaan saya, Bang. Apa yang merasuki Kristen sampai ikut-ikut menyembah Yesus? Silakan. Hey, listen to me. Jesus can worship. Demon can worship Jesus. Ngomong apa? Nggak usah pamer bahasa. Saya kalau menggunakan bahasa asing, Anda bahaya nanti. Original text. Please. Dengar, Pak. Jangan lebay. Bukan lebay, Ustaz. Begini. Ustaz selalu ngomong. Dengarkan saya. Umat terjemahan. Ya, memang terjemahan. Memang kalian terjemahan. My statement with the kalian memang umat terjemahan. Mana kitabnya bahasa Yunani? Yang asli mana? Tunjukkan saya. Enggak ada kan? Cuman terjemahan kan? Nangis. Mana terjemahan? Buka kamera bisa nggak kita? Buka kamera bisa nggak kita, Bang? Abang, kita buka kamera bisa nggak? Buka kamera? Oh, enggak perlu. Kita buka kamera, kita sama-sama baca Yunani. Bisa nggak? Tanpa terjemahan, bisa nggak? Bisa. Oke, buka kamera ya. Oke. Bisa. Silakan buka kamera Anda, silakan. Cukup buka ya. Abang cukup buka baca ya. Saya duluan ya. Caranya gimana ya? Saya agak kapit dulu gini nah. Silakan. Gimana caranya nih? Kamera. Alright. Mana Bang yang dipencet, Bang? Bang Zuma ajari dulu aku. Aku nggak tahu yang kupencet mana nih. La. Bang. Iya. Gak bisa nih ini. Gimana nih? Terus terang nggak bisa. Mana yang kupencet? Tolong dong, ada yang bisa mengajari kah? Setahu saya setiap abang live itu biasa pakai kamera. Kok sekarang jadi nggak bisa pakai kamera ya? Iya, tapi kan itu bukan live, Bang. Itu kan cuma saya bikin video. Oh begitu. Beda lah, Bang. Oh. Saya orang kampung, Bang. Oh iya. Kota. Oke. Nah, kalau begitu kita sepakat aja nggak usah buka kamera. Ya, saya maklum. Coba dulu, Bang ya. Sabar dulu, Bang. Udah. Coba dulu, Bang. Nah, udah. Aku udah bisa, Bang. Bang Zuma. Oke. Nah, saya black saya taruh ke belakangnya, Bang ya. Iya, silakan. Abangku. Silakan. Apa yang saya sayangi, kita ndak boleh bermusuhan. Kelihatan nggak, Bang? Kelihatan, tapi cuman jidat aja, Bang. Bukan, yang ku maksud, yang mau saya sorot itu nah. Di komputernya yang sorot. Nggak ada kelihatan. Makanya saya bilang, kita tidak perlu kemudian untuk menggunakan bahasa asli di sini. Karena yang kita mau memberikan edukasi di sini adalah saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kalau abang nggak pakai bahasa asli, nggak apa-apa. Aku yang pakai ya. Supaya ya, abang nggak tuduh saya kaum terjemahan. Kaum terjemahan itu di mana dulu? Kaum terjemahan itu maksudnya. Ustadz Zuma yang mengatakan kaum terjemahan gugur. Lah, faktanya kalian masih umat terjemahan sampai sekarang. Ya, umat terjemahan. Umat terjemahan itu, Bang, saya tanya.
Bang, Bukan. saya sampaikan sama abang ya. Yang dimaksud umat terjemahan itu adalah umat yang tidak memiliki kitab yang menggunakan original teks. Itu umat terjemahan. Bang, Kalau saya punya ini bang. Kayak mana bang ini? gini, kayak gini. Bang, Bang. kalau Nih, iya saya punya ini begitu, Al-Quran. Bang. Ini Al-Quran. Punya bang. Kitab yang murni, ya. Betul. Dihafalkan dari sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Nah, Bang Gantengku. sementara punya kitab saudara itu hanya terjemahan. Bukan. Saya udah baca tadi. Mana ada aku baca terjemahan? Anda menggunakan lembaga apa sampai kitab Anda bukan terjemahan? Loh, kami punya. Iya, saya Bagaimana? tahu Anda menggunakan Kami scholars. Saya lembaga apa? sarjana. Itu bahasa Saya Inggris. ilmuwan. Saya orang Greka, bahasa Greka. Tidak usah pakai ketawa-ketawa begitu. Gak main bagi aku itu bang. Ya, mana kitabnya orang Kristen yang menggunakan bahasa Yunani? Mana? Tunjukkan ke saya. Buka kamera. I read to you tonight. Saya sudah baca. Saya tidak baca bahasa Indonesia tadi. Justru abang yang baca. Mana Jadi, buka? Bang, Mana buka? Saya lihat abangku, kitabnya. Mana buka kamera? Saya lihat. Abangku. Nah, coba lihat mana bukunya, mana Bolehlah kitabnya. abang bilang orang itu terjemahan. Tapi aku no. Iya, maksud saya gini. Yang saya maksud umat terjemahan itu kitab sucinya hanya terjemahan, tidak ada original Enggak, saya teks. punya kitab Greek punya. Itu paling diterjemahkan dari Indonesia ke Greek atau Inggris ke Greek. Enggak, tadi kan ku baca bang. Kayak mananya? Oke. Abang Bang, bukan kalau umat pendeta terjemahan. lain, Oke. Silakan. abang boleh bilang terjemahan. Tapi kalau Christian apologetic, no. Oke. Berarti I ada understand Greek. I ada sesuatu yang understand. ada sesuatu berarti yang lebih hebat dari Kristen. Sekarang Kristen sudah punya buku original teks gitu ya. Oh ya itu, saya yang hebat itu. Oke. Dari mana? Bang. Original teks ini dari mana, Bang? Loh, Ditulis. original dari mana? Ini adalah bahasa Yunani dan bahasa Greek. Iya, itu kan cuma diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Yunani atau Oh, bahasa nggak bisa, Indonesia Bang. ke bahasa Nggak Greek. bisa. Dari Nggak mana bisa. kitab Anda? Dari mana Bagaimana, kitab Anda bagaimana? dapatkan? Ada. Dari kitab tertua yang masuk ke Indonesia Kitab itu. The original text itu Greek, Bang. Kalau Iya, saya perjanjian tahu, Lama, saya ngerti, the saya original ngerti, saya text, paham, Bang, saya ngerti, itu saya paham. Hebrew. Yang Ah. diterjemahkan LAI itu yang abang bilang terjemahan. Nah, salahkanlah itu LAI, Bang. Udah, oke, sudah. nggak usah kita permasalahkan itu. Udah, selesai kita. Kita masuk kembali ke tema kita. Roh Alright. apa yang merasuki orang Kristen ini sampai mirip persis dengan roh-roh jahat yang menyembah Yesus? Tidak ada, Bang, roh itu. Lalu apa? Bisa tepuk tangan. Saya enggak grogi dengan tepuk tangan. Lalu Yang apa? masuk di dalam Biar semangat orang- kita, biar semangat kita. Nggak usah, nggak perlu semangat. Nah, sekarang Yang roh masuk apa? di dalam Roh diri apa yang orang merasuki? Kristen Ya. Itu Biar semangat kita. nggak usah, nggak perlu semangat. Nah, sekarang Yang roh masuk apa? di dalam Roh diri apa yang orang merasuki? Kristen Ya. Itu adalah ruah Elohim. Hah? Buktinya? Saya buktikan. Oke. Mau saya buktikan? Silakan, karena tidak ada ruah Elohim yang mengajarkan manusia menyembah manusia. Alright, saya buktikan. Silakan, Biar silakan. Bang Juma makin pandai. Silakan. Di mana dalilnya bahwa Roh Kudus merasuki orang untuk menyembah Yesus? Itu di mana? Bukan merasuki, nggak ada istilah merasuki. Masuk ke dalam masuk ke dalam tubuh Merasuki manusia itu konotasinya sehingga manusia itu menyembah negatif. Yesus. Nah, Nah, itu di mana itu? Tapi kalau yang namanya ya Yap. kan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri orang percaya, itu ada. Saya Iya, akan saya tahu, saya ngerti. Yang saya pahami ini adalah di dalam Markus 5, Markus 3 yang menyembah Yesus itu iblis. Makanya muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki Anda? Sama seperti Paulus. Roh Elohim. dari mana Anda mengatakan ruah Elohim? Saya mengerti, saya paham, Bang. Roh setan juga itu adalah ruah Elohim. Roh jahat juga itu adalah ruah Elohim. Saya Ini ngerti. Bang, ini kalau bilang roh setan, ruah Elohim, mana dalilnya tuh buktikan? Abang dulu lah yang buktikan dalam bahasa Greek ya, jangan bahasa Greek. Aduh, Bang, Anda baca Kalau di dalam. abang cuma nggak bisa buktikan di dalam Greek text, berarti abang itu Aduh, masih lebay kali abangku ini, lebay kali. Nanti lebay kali. Jangan. Abang selalu bilang orang Kristen kaum terjemahan. Terjemahan. Dengar. Abang. Dengar. Ketika kemudian dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi. Di mana buktinya? Oke. 1 Samuel 18:20. 1 Samuel itu 18:10. Samuel itu perjanjian lama, kita buktikan dalam perjanjian baru dulu. Jangan begitu. Oke. Saudara, Samuel berapa? dengarkan saya. Satu Samuel berapa? Dengarkan saya. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 18:10. Ya, 1 Samuel silakan. 10. Oke, tunggu. Iya, biar tak ajarin. Iya. Wah, nggak bisa. Saya ngajarin Bang Juma malah sekarang. Apa yang Anda ajarkan ke saya apa? Orang Bang Juma nggak bisa Greek text, nggak bisa bahasa Ibrani.
Coba silakan aja. Enggak usah lebay kali. Orang-orang Yahudi bisa semuanya bisa Ibrani, tapi tidak ada yang menyembah Yesus. 1 Samuel berapa? 1 Samuel 18:10, Cak Ayu. Iya Pak Ustadz tuh. Ya, silakan. Loh, sabar biasanya itu. Ya, Oke, silakan. kita di dalam bahasa bahasa Hebrew, Indonesian. Silakan. Ya, tunggu. Oke. Silakan. Listen to me. Dengarkan baik-baik kepada Bang Zuma. Saya tidak akan bermain ilmu cetek-cetek, tapi saya akan berbaca ilmu yang betul-betul. Oke. Why he mih mahorat? Kok jadi mih di situ? Tunggu. Kok ada kata mih di situ? Mim. Oh, jangan bilang mih, Bang. Keliru Anda. Silakan. Kepleset lidah, Bang. Ya, tadi saya juga terpeleset. Jangan terpeleset kita dah. Terus. Oke, saya baca ya. Ya. Why he mim mahorat watislah ruah Elohim ra'ah el. Apa lagi? Terus. Ruah Elohim. Mana Elohim di situ? Di mana disebut di situ Elohim? Di mana? Ruah Elohim. Bagaimana? Mata mijit. Bang Zuma enggak ngerti Greek. Bukan ruah Elohim, tapi dengar. Ruah Elohim. Di situ bukan ruah, di situ. Ruah Elohim. Terus. Iya. Ruah Elohim. Coba Anda baca ulangi dari pertama. Why he mimma horat watislah ruah Elohim ra'ah el. Ruah Elohim itu artinya the spirit of God. The spirit of God upon me. The spirit upon the people. The spirit of God ada bagi kami. So, baca seterusnya, jangan lebay. Baca seterusnya. Ayat 10 saja. Loh. Ayat berapa lagi saya baca? 1 Samuel 18:10 itu enggak sampai di situ aja. Masih panjang itu. Oke, lanjut ya. Oke. Tahun. Ketawa-ketawa gitu. Saya juga bikin ketawa-ketawa. Saya juga bisa. Makanya jangan baca lisan Anda Latinnya. Silakan. Enggak bisa bahasa Ibrani. Jangan lebay. Saya baca lagi ya. Saul, ya kan? Saul wajib nabbe betau habayit wegawit managen beyado. Keyom beyom wahahanit beyat Saul. Apa lagi? Coba. Apa yang dimaksud di sana? Coba. Yang dimaksud di sini adalah bahwa roh ada di dalam diri Saul. Ruah Elohim. Lo kok jadi kayak begitu? Loh, bagaimana? Pakai tahu nggak bisa ngerti kenapa? Bang cuma nggak bisa bahasa Ibrani ternyata. Saya artikan semua, dengarkan baik-baik. Ini artikan saya ya. Dengar, listen to me. Wait, listen. The next day. Kok jadinya ke bahasa Inggris? Jangan ke bahasa Inggris. Jangan lebay. Ketika dikatakan di sana mimma horat Isla ruah Elohim Ra'el Saul, artinya bahwa roh jahat yang berasal dari Elohim menuju berkuasa kepada. Tidak bisa Anda mengatakan itu tafsir. Itu makna keesokan harinya. Dengar keesokan harinya ketika roh jahat yang berasal, roh jahat dari Allah. Hei, ruah Elohim Ra'a El Saul, apa artinya? Terus ruah Elohim itu roh Allah. Iya, roh Allah yang jahat yang datang kepada Saul. Ra'a artinya apa? Harmful. Ra'a artinya apa? Mana ada roh Allah jahat? La haula wala quwata illa billah. Saya tanya sama Anda, ra'a itu artinya apa? Kepada saya. Ra'a itu apa? Ra'a itu artinya apa? Ruah itu artinya. Iya, saya tahu ruah. Itu spirit. Ya. Itu adalah roh. Yang saya tanya ini adalah ra'ah. Apa artinya? Ra'ah itu artinya harmful. Mananya? Jadi roh setan atau roh iblis atau roh jahat yang berasal. Iblis di situ, ruah Elohim itu roh Allah. La haula wala quwata illa billah. Ruah Elohim ra'a artinya, dengar. Ruah jahat yang berasal dari Allah. Ruh jahat yang berasal dari Elohim. No. Tidak ada ruah Elohim jahat. Itu artinya ada roh Elohim Ra'a El Saul, roh yang jahat yang roh Allah yang berasal. Itu bukan roh Elohim, itu the demon spirit. Nguruk atau sakit.
Kamu jangan lebay, saudara. Kamu jangan sakit. Masa Elohim itu roh Allah itu roh jahat? Ruah Elohim, roh Allah yang jahat kepada Saul. Tidak ada roh Allah yang jahat. Aku bantah. Tangan sampai kiamat. Ra'a itu artinya apa? Harmful. Apa artinya tuh? Artinya Nenekmu kiper. mana nenekmu kiper? Orang kamu nggak ngerti bahasa Inggris. Ra'a artinya apa? Itu roh jahat, cuplik. Jahat. Ro'a itu ro'a el Saul. El itu artinya kepada Saul. Roh jahat yang berasal dari Allah kepada Saul. Parah. Lebay. Pantas saja kau menyembah manusia, ternyata kamu kayak gini. Jangan lebay. Belum lagi di dalam Yesaya 45. Situ. Ini dulu. Lari-lari kemana-mana. Ya karena kamu artinya dalam bahasa Indonesia. Orang Kristen yang ece-ece, dibantai habis sama Kristen apologetik. No. Saya tanya sekali lagi, ro'ah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Enggak. Ro'ah dalam arti bahasa Indonesia apa? Nah, silakan. Kau cuplis. Kau cuma mau nipu-nipu kan? Bukan, cuman bisa. Ayo, Yang modal jidat justru abang. Belum ada Kristen yang mampu mengalahkan saya, Bang. Tidak Belum ada. Ini coba trik-trik Anda ini trik apa ini? Trik orang yang sudah kalah sebelum perang. Ini trik orang yang sudah kalah sebelum perang. Cara Anda ini adalah trik orang yang sudah kalah tapi mau nantang saya diskusi. Saya tanya, ro'a artinya apa? Harmful. Bahasa Indonesianya apa? Tanya sendiri sama dia takut kalau roh jahat itu berasal dari Allah. Takut dia. Mana ada roh jahat berasal dari Allah? Itu karangannya. Itu pasti yang tidak berkata. Diketawain penonton loh. Para memalukan modal jidat tak ada ilmu. Saya katakan kepada saudara, dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, himim mahorat watisla ruah Elohim ra'a el Saul wayit nabi bitau habbayit bidawit mana gen beyato kayo no bayon wahat hanid biat Saul. Berarti yang datang kepada Saul ini adalah roh jahat yang berasal dari Elohim. Tidak mau pakai berarti. Di situ berarti yang roh jahat ini yang datang kepada Saul adalah roh yang berasal dari Elohim. Jadi ya teman-teman, roh Elohim itu ada dua. Apa? Ada yang jahat, ada yang baik. Ada itu di konsepnya. Ini dalilnya. 1 Samuel 18 nomor 10. Roh jahat yang berasal dari Elohim yang datang kepada Saul. Dengarkan itu jelas itu. Kemudian di dalam kitab Yesaya juga diterangkan bahwasanya di situ ada kata ro'a, bahwa Tuhan menciptakan iblis, Tuhan menciptakan kemudian iblis, Tuhan menciptakan kemalangan. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi ya, teman-teman. Orang ini mulai menggunakan jurus perpuluhan. Ruah Elohim. Tapi ruah Elohim ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kodas atau kudus atau dalam bentuk ra'ah? Jawab saya. Itu bahasa.
sendiri. Orang stres. Orang siapa? stres. Abang nggak ngerti bahasa Ibrani. Abang nggak ngerti bahasa Yunani. Kalau kamu ngerti Anda yang menantang saya, lu. Anda yang menantang saya, Bung. Anda menantang saya. Kupikir Anda itu berkelas, ternyata sama aja dengan pendeta-pendeta yang lain. Kasihan. Padahal disebut di dalam Markus 16:17 bahwasanya orang-orang percaya itu mengerti dalam bahasa asing, gitu ya. Aku nggak mau dengar kayak gitu-gitu. Di dalam Markus 16 nomor 17 orang Kristen itu mengerti bahasa asing, tapi faktanya kata ra'ah ke dalam bahasa Indonesia dia tidak bisa. Karena ketahuan ra'ah itu artinya jahat. Ra'ah itu artinya jahat atau evil atau iblis. Jadi artinya bahwa roh jahat yang berasal dari Elohim yang menuju kepada Saul itu jelas. Ro'a itu artinya apa? Konsep pemikiran Bang Juma. Ro'a itu apa? Alkitab tidak ada roh jahat berasal dari Elohim. Ro'a itu artinya apa? Ro kalau nggak bisa ro artinya apa? Ro dalam bahasa Ibrani, arti bahasa Indonesianya apa? Apa ro maksudnya? Dalam bahasa Ibrani, ada huruf res, sain dan hei. Ro'ah. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ro'a artinya dalam bahasa Indonesia apa? Harmful. Itu bahasa Inggris kan? Yang saya minta bahasa Indonesia. Ya, artikan sendirilah. Kamu ditertawakan loh. Di YouTube saya itu sudah 1.000 lebih yang nonton. Di sini 1.500. Seorang Kristen yang menantang Bang Suma berdialog. Saya tanya apa arti ra'ah, dia nggak berani terjemahkan. Kenapa? Karena ra'ah itu artinya jahat atau iblis atau evil. Itu penerjemahan Bang Suma yang keliru. Nggak ada roh Allah itu jahat. Itu bahasa Ibraninya ada ra'ah. Aku yang bertanya sekarang. Jangan abang terus dong. Res, ain, hei, ra'ah. Hei, aku yang bertanya. Belum selesai derita lu, belum selesai deritamu, belum selesai derita saudara belum selesai. Bahasa Indonesia cuma bisanya bahasa Arab doang. Deritamu belum selesai, Bung. Deritamu belum selesai. Markus 5 orang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Markus 3 nomor 11 orang kerasukan setan-setanlah yang menyembah Yesus. Maka muncul pertanyaan saya, Yesus. Setan dari Tuhan. Markus 3 nomor 11 roh-roh setan menyembah Yesus. Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20 orang kerasukan setan. Pertanyaan saya, roh apa yang ada dalam diri Kristen sampai menyembah Yesus? Nah, Anda mengatakan roh Elohim. Bang, kita kalau Ruah Ra'ah itu hanya satu. Kalau Alkitab tidak pernah menjelaskan Ruah Elohim 2. Siapa yang membantah, saya akan buktikan dia punya ilmu. Ruah yang diutus oleh Allah itu ada dua, Ruah HaKodes dan Ruah Ra'ah. Nah, itu namanya Ruah Elohim itu satu. Ruah Elohim, ruh yang diutus oleh Allah itu ada dua. Itu di Al-Quran, Bang. Di Alkitab ada itu. 1 Samuel 18 nomor 10. Alkitab. 1 Samuel 18. Mari kita buktikan. Di dalam Yesaya 45 nomor 7. Di situ Tuhan mengatakan, akulah yang menciptakan evil. Akulah yang menciptakan kejahatan. Ayo. Elohim sama evil itu beda. Coba kamu baca, Bang. Saudaraku, abangku yang ganteng sedikit. Coba baca Yesaya 45 nomor 7 dalam bahasa Ibrani. Ya, silakan. Yohanes apa? Yesaya 45 nomor 7. Ya. Enak juga ternyata dia bersama Bang Juma ini. Oh iya, pasti enak. Yang penting Anda bisa gunakan akal. Silakan. Bang punya akal ternyata. Kasihan juga saya. Yesaya berapa, Bang? Yesaya 45. Abang itu diketawain penonton saya loh.
Iya, nggak Mereka apa-apa, bilang, nggak "Juma apa-apa. nggak Silakan, ada mari isinya." kita sama-sama tertawa. Silakan. Silakan. Bang, Iwan Tadi katanya saya jangan. berapa tadi bang? Iya, Bang, saya jangan, 45 nomor 7. Tadi ya, sorry bang, sabar ya bang. Yuk, Abang kan harus Puput. bersabar. Ustadz itu harus bersabar loh bang. Lah ini Saya jadi ini kok bisa belum gimana sampai nih? level Ustadz saya. Sejauh Katanya Ustadz. nggak ada. Ini bang ada tanda ini bang di HP saya nih bang, kayak mana nih bang? Verifikasi melanjutkan. Ini gimana bang ini bang? Iya, melanjutkan aja. Gimana? Apa yang aku pencet ini? Hidung. Memuat ulang atau apa bang? Janganlah, waktu saya terbatas. Beri, Katanya cuma 1 jam. Gimana sih abang? Tahu. Tadi katanya cuma sejam Nah, kita. Iya sejam. Udah kurang 5 menit lagi. Iya, Nah, kasihan HP ku kasihan kalau saya terlalu lama menyiksa abang ini. mana ada tersiksa abang, yang tersiksa lah. Yang kedengaran abang tak bisa bahasa Ibrani. Iya. Macam-macam sama gua. Cuma bisanya bahasa Arab itu pun juga asal baca-baca terjemahan. Bang. Allahu Akbar, Masya-Allah. Ya. Allahu Akbar. Iya, silakan. Iya, saya 45 nomor 7. Ini loh mau pencet HP-nya nih, nah bingung nih gimana nih. Abangku ini Setelah tersiksa. mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live, maksudnya apa ini? Oh, abang disuruh pencet-pencet hidung 3 kali. Tet, di depan kamera tapi. Nggak punya ilmu abang ini ternyata lah. Saya kira hebat, ternyata nggak ilmunya. Mau ketawa 100 kali juga bang, nggak ngaruh begitu. Ayo baca. Ibraninya dibaca ya. Ntar dulu ini loh, lagi HP-nya lagi susahnya. Pencet hidung 3 kali bang depan kamera. Nggak bisa. Pencet, masih nggak bisa pencet hidung. Hidungnya dipencet. Tet. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dari antara para debaters atau apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Zuma. Dan kita melihat bagaimana Ustadz Zuma mendapatkan serangan bertubi-tubi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari para debaters ini mengenai isi Alkitab. Karena apa? Karena Ustadz Zuma sendiri mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti seluruh isi Alkitab. Padahal kita tahu bahwa Ustadz Zuma ini hanya mencomot-comot ayat, kemudian dia tafsirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri, dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Hal ini yang lucu bagi kita. Karena apa? Karena tidak mungkinlah seorang Ustadz Zuma yang tidak berkeyakinan kepada Alkitab itu sendiri, dia memiliki pemahaman yang baik tentang Alkitab, karena cara dia mentafsirkannya sudah salah, dan juga pastinya dia tidak mengerti bahasa aslinya, bagaimana cara mentafsirkan Alkitab, dan banyak lain hal yang mengenai isi Alkitab itu sendiri. Dengan Juma di video tadi, ya awalnya Juma seperti seorang yang paham Alkitab, dan sepertinya juga ya Kristen cerdas ini membiarkan Juma bicara leluasan. Dan setelah itu dia mulai masuk membicarakan tentang apa yang dibahas oleh Juma, tentang Yesus disembah oleh iblis. Nah, saudara dalam Tuhan, ya kita sudah lihat bagaimana Kristen cerdas ini membacakan ayat itu dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani dan juga dalam bahasa Inggris, dan terus menerjemahkannya dengan baik, sehingga saudara dalam Tuhan, ya dalam hal ini kita bisa paham bahwa ternyata Juma tidak mengerti Alkitab dibandingkan dengan lawan bicaranya di video tadi. Ya, di video tadi kita boleh lihat bahwa sebenarnya Juma hanya menunjukkan kebotolannya terhadap Alkitab. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Juma tidak mengerti Alkitab. Kalau kita bertanya ke Juma apakah dia pernah belajar di sekolah tinggi teologi Kristen misalnya, pasti jawabannya tidak pernah. Jadi bagaimana Juma bisa mengerti Alkitab dengan baik sementara dia tidak pernah belajar teologi Alkitab? Ya, dia hanya bermodalkan membaca ayat Alkitab yang sudah diterjemahkan, lalu menafsirkannya semaunya dia atau sesuka hatinya, bukan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh firman Tuhan, dan akhirnya semua ngambang dan ngawur. Tetapi saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, ya apologet Kristen di video tadi meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma dan mengatakan bahwa memang benar ya iblis menyembah Yesus, tetapi itu inisiatif daripada iblis sendiri, bukan karena dipaksa. Karena iblis mengerti bahwa Yesus adalah sang raja, Yesus adalah Tuhan, dan Yesus adalah yang layak disembah, ya. Sehingga melalui tubuh orang yang kerasukan,
ya roh-roh itu keluar dan mereka diusir ke binatang, dan binatang itu akhirnya terjun. Nah, saudara dalam Tuhan, ya kisah ini jelas di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Yesus yang berkuasa dan Yesus layak disembah sebagai Tuhan, ya. Walaupun kemudian Juma tidak percaya dengan cerita ini dan mencoba membangun opini bahwa Yesus bukan Tuhan, tetapi saya katakan bahwa dia tidak berhasil melakukan hal itu. Dia tidak berhasil membuktikan kalau Yesus hanya manusia biasa, tetapi apa yang dinyatakan oleh Alkitab tidak bisa dibantah oleh Juma, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Sang Firman yang telah datang ke dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, jangan lupa dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol share atau bagikan video ini, ya, tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng yang ada di samping subscribe, supaya video berikutnya sampai ke saudara. Dan yang lebih penting adalah share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui video ini semakin banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang mampu menolong orang yang kerasukan dan membebaskan dia dari belenggu si jahat, dan akhirnya menjadi orang percaya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga saat ini juga kita dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kita tetap sukacita, semoga kita tetap semangat, dan semoga kita tetap damai, ya, bersama Tuhan, ya. Semoga hari-hari kita menyenangkan dan kita bersama keluarga kita, ya, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekali lagi, ya, apa yang menjadi tanggapan saudara atau komentar saudara, silahkan buat di kolom komentar. Tuliskan komentar yang memberkati kita, yang memuliakan Tuhan, dan yang membangun iman kita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.